Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswatun Hasana dengan NIM 251031145. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS konsep basis data yang telah saya kerjakan dengan studi kasus sistem informasi rental warnet. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat studi kasus yang saya pilih. Jadi, sistem informasi rental warnet merupakan sistem yang mengelola operasional warung internet secara digital. Nah, sistem ini memiliki 4 proses utama, dimulai dari pencatatan pelanggan, pengelolaan unit PC, pencatatan sesi pemakaian, serta transaksi pembayaran. Saya memilih studi kasus ini karena warnet merupakan usaha yang paling umum dijumpai di sekitaran kampus dan paling mudah dimengerti alur bisnisnya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan IRD dan relasi antar tabel pada database yang telah saya rancang, yang sebelumnya sudah saya kerjakan pada progres 1 UAS. Nah, ini dia gambaran rancangan diagram IRD sistem rental warnet. Terdiri dari 4 entitas utama. Yang pertama ada pelanggan yang menyimpan ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor HP, dan tanggal daftar. Yang kedua ada sesi yang menyimpan ID sesi, waktu mulai, waktu selesai, total menit, dan status sesi. Yang ketiga ada PC, menyimpan ID PC, nomor PC, spesifikasi, harga per jam, dan statusnya. Nah, yang terakhir ada pembayaran yang menyimpan ID pembayaran, total bayar, metode bayar, tanggal bayar, dan status bayar. Nah, tabel-tabel ini saling terhubung dan memiliki relasi. Yang pertama adalah pelanggan ke sesi. Relasinya adalah one to many, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak pemakaian sesi. Nah, begitupun dengan PC ke sesi memiliki relasi one to many, artinya satu PC dapat digunakan ke beberapa sesi yang berbeda. Nah, yang terakhir ada pembayaran ke sesi memiliki relasi one to one, artinya setiap satu pembayaran memiliki tepat satu tempat pada sesi yang tercatat. Nah, selanjutnya ada rancangan relasi antar tabel beserta foreign key. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 3 foreign key yang ada pada database sistem informasi rental warnet. Yang pertama ada ID pelanggan yang tercatat pada tabel sesi, dan yang kedua ada ID PC yang tercatat pada tabel sesi juga. Nah, yang terakhir ada ID sesi yang tercatat pada tabel pembayaran. Nah, foreign key ini bersifat unik karena setiap satu sesi memiliki tepat satu transaksi pembayaran atau bersifat one to one. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan struktur database yang telah saya implementasikan. Nah, yang pertama tentunya membuat database baru dengan create database db underscore was underscore NIM saya sendiri 251031145. Kemudian saya mengaktifkannya menggunakan use db underscore UAS underscore 251031145. Kemudian saya membuat tabel pelanggan yang berisi identitas pelanggan seperti ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor HP, dan tanggal daftar. Nah, kemudian saya membuat tabel kedua yaitu tabel PC yang berisi informasi PC tersebut seperti ID PC, nomor PC, spesifikasi, harga per jam, dan status. Kemudian saya membuat tabel sesi untuk menyimpan pencatatan sesi pemakaian seperti ID sesi, waktu mulai, waktu selesai, total menit, status sesi, ID pelanggan, ID PC dengan foreign key yang mereferensikan primary key dari tabel pelanggan, dan foreign key ID PC dengan mereferensikan primary key dari tabel PC sendiri. Nah, kemudian saya membuat tabel pembayaran yang berisi transaksi atau pencatatan pembayaran setiap sesinya. Yang ada pertama ada ID pembayaran, total bayar, metode bayar, tanggal bayar, status bayar, dan ID sesi. ID sesi ini merupakan foreign key dari yang mereferensikan tabel sesi sebagai primary key. Jadi dia bersifat unik. Kenapa? Karena memiliki tepat satu transaksi pembayaran ke tepat satu sesi pemakaian. Jadi relasinya tadi sudah dijelaskan yaitu one to one. Nah, selanjutnya saya memasukkan data
ke tabel pelanggan sebanyak 10 data seperti ini, kemudian tabel PC, dilanjut dengan tabel sesi, kemudian dilanjut dengan tabel pembayaran. Sebelum masuk ke query yang diminta, saya akan menjalankan beberapa operasi DDL, dan DML terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya akan menggunakan show tables from dengan nama database db uas 2510311145. Ini untuk melihat tabel yang berada pada database aktif. Nah, tadi sudah dibuat 4 tabel ini, jadi saya rasa ini sudah aman. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan query yang sebelumnya telah saya siapkan. Di sini saya menyimpan pada notepad. Saya masukkan. Maaf karena sebelumnya saya copy paste query yang salah. Jadi saya sudah memperbaiki tulisan tersebut. Nah, jadi pertama saya menggunakan insert untuk menambahkan data pelanggan baru atas nama Uswatun Hasana dengan PLG 11. Nah, kolom ID sesi diisi 0 karena pelanggan ini belum memiliki sesi. Kemudian selanjutnya saya menggunakan update untuk mengubah ID PC pada SES 002 menjadi PC 010 atau PC 10. Kemudian selanjutnya saya menggunakan update lagi untuk mengubah ID PC pada sesi SS 005 menjadi PC 003. Kemudian update terakhir yaitu mengubah metode bayar pada PMB 004 menjadi tunai. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan query join yang terdiri dari inner join, left join, dan right join. Baik, pada query ini saya menggunakan alias untuk mempersingkat penulisan nama tabel. Nah, penulisannya yaitu setelah menuliskan huruf tersebut harus dilanjutkan dengan titik seperti ini, s.id_sesi. Jadi dia akan membaca nama kolom yang akan dipanggil. Nah, di sini S sebagai tabel sesi, P sebagai tabel pelanggan, dan PC sebagai tabel PC. Nah, inner join ini hanya menampilkan data yang saling berhubungan pada ketiga tabel. Selanjutnya pada left join. Nah, left join ini saya masih menggunakan alias atau nama samaran untuk mempersingkat nama tabel. Di sini P sebagai tabel pelanggan dan S sebagai tabel sesi. Nah, left join ini menampilkan keseluruhan data pada tabel kiri meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel kanan, seperti pada PLG 11 Uswatun Hasana yang telah kita tambahkan sebelumnya. Dia akan bernilai 0 pada tabel sesi karena dia belum memiliki sesi pemakaian.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke right join. Di sini saya menggunakan alias lagi atau nama samaran untuk mempersingkat penulisan nama tabel untuk PC ke tabel PC dan S ke tabel sesi. Nah, right join ini dari tabel sesi ke tabel PC. Jadi dia akan menampilkan keseluruhan PC termasuk yang belum pernah dilakukan atau belum pernah digunakan pada sesi manapun. Nah, PC 007 akan yang berstatus maintenance akan menampilkan null karena dia belum pernah dipakai atau belum pernah digunakan pada sesi manapun. Nah, kita lanjut ke query selanjutnya. Ada query where, like, dan order by. Nah, di sini kita nyalain dulu kode yang sebelumnya saya siapkan. Baik, selanjutnya query keempat yaitu where. Nah, di sini akan menampilkan keseluruhan tabel sesi di mana sudah difilter dengan status sesi pemakaian yang sudah selesai seperti yang terlihat pada tabel. Nah, selanjutnya ada operator like. Nah, di sini akan menampilkan keseluruhan tabel pelanggan di mana nama pelanggannya memiliki unsur an. Tanda persen sebelum dan sesudah an itu mempresentasikan karakter yang ada sebelum kata an tersebut. Seperti hasilnya akan menunjukkan Andi, Santoso, Ramadan, dan Hasana. Nah, selanjutnya ada order by, yaitu penampilan keseluruhan data tabel pembayaran dengan menggunakan order by descending, artinya berdasarkan total bayar yang telah diurutkan dari terbesar ke terkecil, seperti 30.000, 12.000, 7.500, dan 4.000. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke query 7, 8, dan 9. Query 7 yaitu fungsi agregat, disusul ke fungsi distinct, dan kemudian fungsi between. Jadi kita akan menyalin ini adalah kode yang sebelumnya saya siapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan query ke-7 menggunakan fungsi agregat count dan sum dengan group by untuk merangkum jumlah transaksi dan total pendapatan per metode pembayaran. Jadi di sini terlihat tunai terdapat jumlahnya 5 dengan total 23.500. Kemudian kiris dengan total jumlah 3 dengan total 72.000. Kemudian transfer dengan jumlah 2 dan total 0 karena belum ada pembayaran menggunakan transfer pada sesi sampai pada sesi ini. Kemudian select distinct spesifikasi from table underscore PC. Nah, query ke-8 menggunakan distinct untuk menampilkan spesifikasi PC yang unik tanpa duplikat. Hasilnya menunjukkan variasi spesifikasi PC yang tersedia di warnet dan sudah difilter untuk tidak double datanya. Kemudian select from table underscore sesi where waktu mulai between 2026 sampai 20 Juni sampai 2026 22 Juni. Nah, query ke-9 ini menggunakan between untuk menampilkan sesi yang terjadi dari tanggal di antara tanggal 20 Juni hingga 22 Juni 2026. Nah, ini berguna untuk melihat aktivitas warnet dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya saya ke query yang ke-10 atau query terakhir dengan menggunakan perintah having. Query ke-10 menggunakan group by dengan klase having untuk menampilkan status PC yang jumlahnya lebih dari 1. Berbeda dengan where yang memfilter baris, having memfilter hasil setelah pengelompokan. Nah, mengapa di sini status maintenance tidak ditampilkan? Karena maintenance sendiri cuma memiliki jumlah 1. Sedangkan yang diminta
yang difilter oleh having adalah jumlah yang lebih dari 1 sehingga maintenance tidak terpenuhi. Jadi dia tidak muncul ke dalam tabel ini. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek UAS ini dapat disimpulkan secara keseluruhan. Proyek ini berhasil mengimplementasikan konsep-konsep utama basis data relasional, meliputi perancangan IRD, normalisasi tabel, penggunaan primary key dan foreign key, serta penerapan berbagai jenis query SQL. Nah, sistem yang dirancang mampu mendukung kebutuhan operasional warnet secara digital dan efisien. Mungkin cukup sekian video demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.